Saya ingetin lagi, iya jangan ngerokok sambil naik motor. Saya bilang bara apinya itu kena orang lain, kena mata saya bilang gitu kan. Sampai akhirnya dia nggak terima ya cekcok mulut lah. Cekcok mulut karena saya memang udah buru-buru tuh mau basket. Saya bilang ya udahlah, udah nggak usah jadi masalah. Saya lagi buru-buru. Saya nggak balik dong, balik ke arah motor saya kan. Saya balik ke arah motor saya, ternyata dia ngikutin saya dan dia cabut belati dari pinggang dia. Dia tusuk saya 2 kali, 3 kali, saya nyadar, refleks gitu kan, saya ngebalik, dianya udah kayak mau kabur, mau lari gitu kan. Saya kejar, dia nyadar saya ngejar, dia ngebalik, dia udah mau nusuk saya lagi gitu. Tapi sebenarnya awal ceritanya waktu saya datang sebenarnya, waktu saya awal datang pertama kali lihat suami saya ada di WGD, itu ya pastilah saya langsung nangis dong, ya nangis. Kamu nggak apa-apa gitu. Dia bilang, nggak, saya nggak apa-apa. Tapi tetap kekhawatiran itu ada ya. Nah, tapi saat itu juga yang saya bisa lakukan, saya langsung berdoa. Tapi berdoanya ini teriak-teriak. Jadi bukan doa biasa gitu. Doa yang saya perkatakan. Saya boleh dibilang deklarasikan di situ. Saya bilang di ruang UGD, di depan suami saya ada suster, ada dokter, perawat, ada teman-teman juga yang dampingi. Saya teriak-teriak di situ. Dalam nama Yesus. Sembuh, sambil teriak itu ya. Di RSUD nih. Di RSUD. Sembuh. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, sembuh. Tuhan Yesus berdaulat. Tuhan Yesus berkuasa, menyembuhkan. Tuhan Yesus ajaib, sembuh. Anak saya yang gede masuk ke dalam ICU. Biasalah anak cewek kan manja ya ke papanya. Papi, I love you, sambil nangis, apa dia megangin saya gitu kan. Papi cepet sembuh ya, papi harus semangat, papi harus sehat lagi katanya gitu. Sampai akhirnya di momen dia udah mau keluar, udah keluar dari ruangan ICU itu, dia tiba-tiba nanya satu pertanyaan ke saya. Dia bilang gini, papi, apakah papi sudah mengampuni orang yang menusuk papi? Itu gua benar-benar celep gitu kan. Dia ngomong kan? Saya udah ngomong. Saya orang Kristen. Dia tahu kan. Saya tuh diajarkan untuk mengasihi, saya bilang. Mengampuni. Meskipun saya bilang secara manusia saya nggak mau. Saya pengennya ngebalas kamu gitu kan. Yeah. Minimal kalau saya nggak bisa ngapa-ngapain kamu karena dia di dalam jeruji kan. Minimal saya bisa maki-maki kamu dengan binatang apa gitu kan. Tapi nggak. Saya tidak melakukan itu. Saya diajarkan untuk mengasihi saya oleh Tuhan saya bilang. Hai teman-teman Behind the Story, welcome back sama gue Brian. Hari ini ceritanya seru. Kalian pernah nggak kesel sama orang yang ngerokok sambil nyetir motor, nyetir mobil di jalan? Tamu gue hari ini pernah tegur orang yang kayak gitu dan end up ditusuk 3 kali. Mau tahu ceritanya? Please welcome. Ko Yanto, welcome. Selamat datang di Behind the Story. Ciepta, terima kasih sudah datang di Behind the Story. Oke. Sebelum kita mulai ngobrol, Koko Cici boleh perkenalkan diri dulu ke teman-teman yang nonton, kesibukannya apa? Silakan. Oke, nama saya Yanto. Saya tinggal di Bandung. Saya pelayanan juga di gereja, salah satu gereja di Bandung. Saya istrinya, saya online shop ya, yang selalu dukung suaminya. Semangat. Oke, luar biasa. Kita langsung straight to the point ya. Saya dengar ceritanya, katanya ditusuk sampai 3 kali gara-gara negur orang yang ngerokok di jalan. Itu kejadiannya kapan? Kita kronologi dulu ya, biar dapat gambaran. Oke. Jadi kejadiannya tuh tanggal 19 Mei tahun 2025 ya. Oh, belum lama ya? Belum lama ya. Saat itu tuh saya mau basket gitu. Jadi ada komunitas pria di gereja saya. Kita kebetulan jadwal main basket. Nah, malam itu tuh saya naik motor menuju ke lapang basket gitu kan. Di pertengahan jalan, di depan saya tuh ada orang pakai motor brong. Dia sambil merokok nggak pakai helm gitu kan, dan rokoknya tuh sambil dimainin gitu, sambil ngerokok sambil dimainin sambil jalan gitu. Memang pelan-pelan, dia pelan-pelan, saya juga pelan-pelan. Cuman posisi saya memang di belakangnya, sehingga otomatis mungkin kena angin kan, namanya dia sambil jalan, si bara apinya itu ya kena orang di belakangnya dong, dan kebetulan saya di belakangnya. Nah pas di pertigaan lampu merah, saya berhenti berdampingan sama si pelaku ini, saya negur dia, saya bilang, jangan merokok sambil pakai motor, saya bilang, karena bara apinya itu kena orang yang di belakangnya, kena mata orang yang di belakangnya, bahaya, saya bilang kan.
tanpa ada pikir apapun, karena saya pun nggak menegur yang gimana-gimana gitu, menegur dengan baik gitu. Tegurnya nggak marah. Bukan yang marah gimana. Akhirnya ya udah, karena dia kelihatan mau belok di pertigaan itu, mau belok gitu. Saya mau lurus gitu kan. Hijau ya saya jalan terus dong. Sampai singkat cerita ternyata di depan sana dia ngejar saya dengan knalpot berisik, motor berisiknya itu nggak ada plat nomor, nggak pakai helm gitu kan. Saya dicegat, motor saya, jalan saya dipotong gitu. Mungkin ada sekitar 2 meter lah ya dari posisi motor saya ke motor dia gitu. Dia berhenti di saya, dia nunjuk saya sambil dia bilang, "Kamu ngomong apa?" katanya. Dalam bahasa lokal kita di Bandung, mungkin bahasa Sunda ya. "Kamu ngomong apa?" katanya. Kayak nggak terima gitu kan. Saya standarin motor saya, ya saya samperin dong. Iya, saya bilang, saya ngingetin lagi, masih baik-baik. Saya ingetin lagi, iya jangan ngerokok sambil naik motor. Saya bilang, bara apinya itu kena orang lain, kena mata saya bilang gitu kan. Sampai akhirnya dia nggak terima, ya cekcok mulut lah. Cekcok mulut karena saya memang udah buru-buru tuh mau basket. Saya bilang, ya udahlah, udah nggak usah jadi masalah. Saya lagi buru-buru. Saya nggak balik dong, balik ke arah motor saya kan. Saya balik ke arah motor saya, ternyata dia ngikutin saya dan dia cabut belati dari pinggang dia. Dia tusuk saya 2 kali, 3 kali. Saya nyadar, refleks gitu kan, saya ngebalik. Dianya udah kayak mau kabur, mau lari gitu kan. Saya kejar, dia nyadar saya ngejar, dia ngebalik, dia udah mau nusuk saya lagi gitu. Nah, cuman kan posisinya udah depan-depan nih, saya bisa ngelihat dia gitu kan. Ya itu refleks gitu kan. Langsung saya tangkap tangan yang dia pegang belati itu, ya saya pukul sampai akhirnya berantem tuh, guling-guling sampai nyebrang jalan gitu kan. Nyebrang jalan, puji Tuhan karena kekuatan Tuhan ya, bukan karena hebat kuat saya, dia bisa dilumpuhkan gitu. Dia bisa dilumpuhkan sampai akhirnya saya teriak, saya minta tolong ke warga gitu. Tolong, saya bilang, tolong amanin pisaunya, saya bilang. Itu rame apa sepi? Dibilang rame, nggak terlalu rame. Dibilang sepi juga nggak sepi, karena masih sekitar jam 8 malam. Oke. Ada ojol, ada orang pada makan gitu kan. Kebetulan ada kayak kaki 5 gitu. Akhirnya semua tuh sama warga pada lari gitu. Pada nyamperin kita gitu kan. Tapi lari pun ngelihat darah di mana-mana di sepanjang jalan itu. Orang-orang situ pun nggak berani nolongin. Sampai ada satu bapak, saya ingat banget. Dia ngomong, waduh ini kalau ditolongin ke bawah-bawah nggak katanya. Cuman saya udah lemes tuh. Ini ngucur terus, kerasa. Panas gitu darah saya kan. Saya bilang, Pak, tolongin dulu Pak, amanin dulu pisaunya. Takutnya sayanya keburu pingsan, saya bisa ditusuk ulang gitu sama dia gitu kan. Sampai akhirnya ya diamankan sama warga gitu kan. Sama warga diamankan, saya bilang, tolong amanin orangnya juga, jangan sampai dia kabur lari gitu kan. Koko tuh 3 tusukan di mana ditusuknya? Semua di belakang, karena memang saya di bokong ya, kalau ngomong ini di bokong ya, saya lagi ngebalik ke motor gitu ditusuknya, jadi saya nggak tahu dia nusuk saya gitu kan, cuman ya keras aja gitu kan, wah ditusuk nih gitu kan, makanya saya refleks langsung ngebalik langsung ngejar dia gitu. Oke. Koko ada foto bekasnya? Ada foto bekas boleh kita tusukannya. kasih lihat juga kali ya? Ya. Ada. Oke. Nah terus saat kejadian, Koko, apa yang ada di kepala Koko waktu ditusuk? Itu yang pertama kali dipikirin apa? Saat kejadian saat itu jujur sakit apa, saya nggak kerasa apa-apa. Mungkin ya adrenalin ya saat itu ya, saat kejadian adrenalin, dan saya fokus maksudnya untuk mempertahankan diri untuk ngejar si pelaku ini gitu. Masa sih cuman gara-gara negur orang ngerokok aja saya sampai harus ditusuk gitu. Kalau mau kelahi aja jantan gitu. Secara nggak usah pakai pisau apa belati gitu kan. Jadi saat itu nggak ada kepikiran gimana, pokoknya nangkap dia aja gitu. Sampai akhirnya dia bisa dilumpuhkan gitu kan. Pelaku tuh orang umuran berapa? Mungkin ya 30-an lah ya. 30-an Kok lah. bisa bawa ini ya? Nah itu saya pun berpikir, kok ini orang ngapain Itu dia gitu. begal apa? Bukan. Enggak, ternyata nih setelah berlalu kejadian dan lain-lain, ditangkap kepolisian dan lain-lain, baru tahu nih, oh ternyata dia memang tanda kutip ya preman pasar. Kesatu dia preman pasar, kedua ternyata dia memang dalam pengaruh obat-obatan terlarang. Oke, ntar kita ke sana ya. Oke. Akhirnya tahu ya. Nah. Oke, sekarang prosesi sampai Koko bisa akhirnya dilarikan ke rumah sakit tuh siapa yang bantu, naik apa? Itu malam ya? Malam Iya, siapa yang bantu kok? Nah, saat kejadian itu setelah saya teriak yang tadi warga itu kan, akhirnya setelah diamankan, pisaunya diambil, si pelakunya diamankan sama ojol dan lain-lain, saya cuma bisa duduk tersimpuh dengan darah di belakang
keluar terus kan. Di aspal, di jalan saya teriak lagi, tolong. Saya bilang tolong. Dari belakang saya ngedengar ada warga dari situ, ada bapak-bapak nyamperin saya, dia nopang saya. Tolongin, kasihan katanya si bapak ini. Saya pegang paha dia, saya bilang, Pak, tolong Pak, saya bilang, bawa saya segera ke UGD, bawa saya segera ke rumah sakit, saya bilang. Sampai akhirnya dia teriak tuh, ada mungkin temannya ya, dia karena dia warga lokal situ kan. Dia teriak, ayo Jang katanya, tolongin katanya, berhentiin mobil. Saat itu puji Tuhan karena kekuatan Tuhan Yesus, saya nggak pingsan saat itu. Jadi saya tahu gitu apa yang terjadi itu, saya benar-benar ngelihat dan tahu gitu. Ada 3 mobil diberhentikan, mobil pribadi sampai terakhir mobil box gede diberhentikan, tapi semua menolak. Wajar lah ya, wajar. Kalau kita di posisi mobil itu pun belum tentu kita berani menolong gitu ya. Sampai singkat cerita akhirnya ada mobil bak terbuka diberhentikan juga dan itu langsung menolong. Ayo katanya, kita tolongin. Dia langsung mundurin mobilnya dan saya diangkat sama bapak yang tadi nolongin saya, sama ada satu yang anak mudanya, diangkat berdua, dinaikin ke atas mobil bak itu. Nah, sebelum lanjut kok, di titik itu si pelaku lagi gimana? Diamuk Udah masa? diamankan, nggak diamuk masa, karena mungkin mereka juga bingung, ini begal atau berantem karena cewek atau apa, masih belum jelas mereka kan. Tapi udah diamankan. Tapi saya udah bilang, tolong amanin. Jadi diamanin tuh semua. Nah, singkat cerita saya diangkat sama warga, dinaikin ke mobil bak. Nah, kejadian yang kalau menurut saya ini, waduh, saya hampir gitu. Saya begitu dinaikin ke atas mobil bak, itu saya langsung gelap. Padahal mata saya ngebuka kayak gini, saya ngelihat kayak gini. Tapi itu benar-benar gelap. Mungkin tanda-tanda itu udah mulai mau blackout ya, mau pingsan ya. Karena mungkin saya kehabisan darah banyak gitu kan. Saat itu saya hanya bisa berteriak dan saya hanya bisa menangis. Saya menutup mata, saya teriak. Saksinya ya ini bapak yang nolongin ini gitu kan. Dia menopang saya di belakang kan. Saya cuma bisa teriak, saya bilang, Tuhan Yesus tolong, saya bilang. 3 kali saya teriak, Tuhan Yesus tolong, saya bilang. Saya belum sanggup Tuhan untuk meninggalkan anak istri saya bilang. Saat itu sambil saya menangis. Itu seolah-olah ya, saat itu yang saya rasakan seolah-olah kayak Tuhan itu ngomong dan Tuhan tuh kayak meluk saya gitu. Saat itu kayak saya ngedenger Tuhan tuh ngomong, tenang ada aku katanya. Saya merasa seperti itu, tenang ada aku katanya. Kayak saya dipeluk sama Tuhan gitu. Dan begitu saya buka mata, itu kayak kalau HP lowbat gitu ya, dicas pakai fast charging, super fast charging kali ya, itu langsung jadi 100. Saya buka mata setelah saya nangis dan teriak itu saya benar-benar clear gitu. Bisa ngelihat yang tadinya udah lemes mau pingsan, tiba-tiba seger gitu. Luar biasa gitu. Saya udah bisa ngelihat tuh, saya dibawa jalannya kemana gitu kan, ngelewatin apa, macet, apa segala macam, sampai rumah sakit, sampai ke UGD, saya hafal gitu apa yang terjadi gitu. Dan itu perjalanan dari TKP menuju ke rumah sakit itu sekitar kurang lebih lah 20 menit mungkin ada. Nah, kebayang saya kehabisan darahnya seperti apa gitu kan. Keadaan gitu tuh biasanya nggak boleh black out ya? Iya, nggak boleh. Itu ternyata setelah setelah udah sampai UGD itu, dokter pun selalu mengingatkan ke saya, ke teman-teman saya yang udah ada di sana gitu kan, tolong jagain jangan sampai pingsan, jangan sampai tidur katanya. Karena takutnya jadi kritis. Kalau udah itu kan koma biasanya ya. Biasanya tuh main badminton. Kalau ada apa-apa juga nggak boleh sampai Pingsan atau tidur, harus benar. tetap sadar. Ya, Nah, itu. Pingsan katanya susah bangun lagi. Ya, koma kritis gitu, bahaya. Oke. Ini ke rumah sakit apa nih? Swasta? Saat dibawa sama warga di situ, itu sebenarnya posisi di TKP dengan rumah sakit terdekat itu ada beberapa rumah sakit terdekat gitu ya. Tapi bukan saya yang memilih gitu. Bapak ini, warga lokal ini yang memilih, ayo bawa ke salah satu RSUD di Bandung gitu. Memang ya RSUD cukup besar juga gitu. Saya dibawa ke situ, jadi saya nggak bisa memilih gitu. Ke rumah sakit bagus atau ke rumah sakit mana? Enggak. Bawa saya kemanapun, bawa saya ke UGD untuk saya segera ditangani gitu kan. Jadi saya udah nggak mikir. Dan dibawalah ke salah satu RSUD yang di mana mayoritas ya di sana mungkin ya tahu sendiri gitu kan. Yang saya penasaran nih tentang rumah sakit. Kadang-kadang kan rumah sakit suka disuruh admin, urus admin dulu. Nah ini penanganannya gimana sih?
Langsung ditanganin nggak? Kalau saya sih ngerasa karena saya kan di situ, kalau saya langsung datang kan, saya tahu itu dari teman saya, ditelepon sama teman saya, katanya suami kamu di rumah sakit gitu. Ternyata memang salah satu dari satpam yang megang handphone dia, telepon, asal telepon. Mana yang random. Oh, dapatnya ke teman saya. Teman. Teman. Nah, teman saya yang hubungi saya. Singkat cerita aja ya, saya langsung cepet-cepet kan ke RSUD. Rumah sakit. Oh, nah sampai di sana, puji Tuhan ya, semuanya dilancarin sih. Maksudnya penanganannya tuh RSUD ini yang saya terima gitu, yang saya dapatkan, dia nggak banyak minta ini, minta itu, surat ini, nggak. Memang kejadian ini nggak boleh ada asuransi swasta ataupun BPJS. Kenapa? Karena ini kriminal. Masuknya kriminalitas, meskipun saya korban. Walaupun korban dia kriminal, jadi asuransi katanya nggak bisa cover. Katanya saat itu ya udah saya nggak mikirin itu, saya mikirin penanganan gitu kan. Jadi termasuknya mudah, nggak banyak permintaan lah gitu. Oh, puji Tuhan juga itu, pertolongan Tuhan juga ya. Pertolongan Tuhan, betul. Perang sama waktu nih ya. Benar. Mereka boleh dibilang RSUD ini luar biasa. Kenapa? Ya. Karena nggak diminta kartu kredit, nggak ribet gitu. Biasanya kan rumah sakit ribet ya. Iya. Ya. Makanya seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau mau ngomong kenapa harus di rumah sakit ini, saya nggak bisa milih gitu. Tapi setelah melewati semuanya, saya baru tahu, saya baru sadar bahwa Tuhan kalau mau menolong itu detail gitu. Ya udah rumah sakitnya di sini, segala macamnya semua dipermudah dan puji Tuhan ya bisa jadi kesaksian yang positif gitu di rumah sakit itu gitu. Iya. Berapa lama Koko udah ditanganin sampai Cici datang? Kayaknya saya sama dia bedanya paling sejaman lah ya. Oh cepet ya. Nah, karena memang nggak jauh juga dari rumah saya gitu. Itu selama 1 jam udah ditangani. Saya dari datang pun saya langsung dimasukkan di UGD, langsung ditangani, langsung dibersihkan alkohol dan lain-lain, disterilkan dan lain-lain. Cuman memang saya nggak ngerti lah, mungkin prosedurnya SOP-nya seperti itu. Saya di UGD itu kurang lebih sekitar 4-5 jam. Diam di situ tuh. Sampai akhirnya ada momen saya muntah, semua makanan, minuman yang saya konsumsi sepanjang hari itu tiba-tiba keluar muntah. Dan dari punggung saya yang tadinya sudah dijahit jahit sementara gitu kan untuk menutup luka, tapi masih tetap keluar darah tuh meskipun udah ditutup dijahit. Itu tiba-tiba nyembur kayak keran air patah gitu kan. Nyembur keluar dan nggak lama saya pingsan. Sekitar mungkin 5 detik nih istri saya dengar cerita dari istri saya. Tapi sebenarnya awal ceritanya waktu saya datang sebenarnya. Waktu saya datang pertama kali lihat suami saya ada di WGD, itu ya pastilah saya langsung nangis dong ya. Nangis, kamu nggak apa-apa gitu. Dia bilang, nggak, saya nggak apa-apa. Tapi tetap kekhawatiran itu ada ya. Nah, tapi saat itu juga yang saya bisa lakukan, saya langsung berdoa. Tapi berdoanya ini teriak-teriak. Jadi bukan doa biasa gitu, doa yang saya perkatakan. Saya boleh dibilang deklarasikan di situ. Saya bilang di ruang UGD, di depan suami saya ada suster, ada dokter, perawat, ada teman-teman juga yang dampingi. Saya teriak-teriak di situ. Dalam nama Yesus, sembuh. Saya sambil teriak itu ya. Di RSUD nih. Di RSUD. Sembuh. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, sembuh. Tuhan Yesus berdaulat. Tuhan Yesus berkuasa, menyembuhkan. Tuhan Yesus ajaib, sembuh. Dan itu bukan 1-2 kali saya ulang. Terus-terusan. Ulang. Perkatakan itu terus. Sembuh, saya bilang. Dalam nama Yesus sembuh, saya bilang. Itu benar-benar kayaknya viral. Kenapa? Karena suaranya yang teriak-teriak. Iya. Udah kayak orang KKR gitu kan. Iya. Sembuh, saya bilang gitu. Itu lagi rame UGD? Iya. Iya, kan banyak pasien yang lain juga. Banyak pasien lain, maksudnya bukan kita aja. Belum teman-teman dia. Saya bilang, dalam nama Yesus, pokoknya Tuhan Yesus penyembuh. Saya bilang. Wow. Itu di situ saya deklarasikan. Nah, ada momen di mana suami saya yang tadi nyambung ya, itu tiba-tiba dia muntah banyak banget gitu. Yeah. Sama ini yang udah ditutup, kan dia terus-terusan netes sebenarnya. Tapi yang ini nyembur akhirnya darahnya banget gitu. Itu tiba-tiba dong. Ya tadi seperti yang dibilang kata dokter udah titip pesan sama saya, ibu tolong ya bapak nggak boleh pingsan, nggak boleh tidur karena ini bisa berbahaya. Tapi tiba-tiba dong dia yang tadinya sadar, dia panik dong. Wah, bukan panik, kayak pingsan gitu. Hilang gitu, dia gitu. Itu di depan saya langsung teriak, spontan langsung saya bilang apa? Yang,
I love you Yang, I love you Yang. Saya bilang, saya teriakin, Yang, I love you Yang. Saya bilang, saat saya teriak, itu tiba-tiba ya itu kurang lebih 35 menit lah, 3 detik, itu dia bangun kayak dikasih napas baru, bangun, normal, hidup lagi gitu, maksudnya normal biasa lagi. Padahal dia udah sempet black out gitu, udah sempet gini, udah kepalanya udah gini. Wah, itu saya langsung, Yang please Yang, saya bilang, sadar Yang, saya bilang, kamu nggak boleh tidur, nggak boleh pingsan, please, kamu kuat. Ya saya nggak apa-apa. Dan itu bener-bener kasih dan kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dia mampu, dia kuat, dia bangkit. Karena Tuhan. Sampai cepet-cepet saat itu juga mungkin panik kan, semua panik, dibawa ke ruang operasi. Disitulah momen, di ruang operasi itulah momen pertama jantung saya hampir berhenti. Karena operasi pertama ini dibilang katanya cuma 1 jam ya untuk ini aja ngeberesin lukanya itu 3 tusukan itu. Tapi ternyata belum sampai 1 jam dokternya keluar lagi panggil saya. Wah, itu deg-degan ampun. Pas panggil saya itu dokternya bilang, Ibu, ternyata Bapak ini harus dioperasi yang kedua kali. Wah, itu saya lemas. Karena yang memacu darahnya keluar terus, nggak berhenti-berhenti itu dari paru-paru. Jadi paru-parunya karena paru-parunya Bu yang ketusuk. Ternyata bocor paru-paru saya, ternyata kena tusukan, jadi bocor. Dan itu yang memacu katanya. Wah, saya lemas. Jadi gimana dokter? Harus operasi yang kedua untuk penanganan paru-parunya. Dan itu kurang lebih 2 jaman. Ibu, tolong berdoa. Saya berusaha. Aduh, itu saya lemesnya. Sampai dengar gitu, Dok please. Suami saya hidupnya berapa persen dengan keadaan ini gitu. Dia sempat diam. Tapi akhirnya dia jawab, ya Bu, kita tetap berusaha ya, Ibu berdoa. Bapak 50-50 yang saya bisa bilang. Karena di meja operasi, kita nggak bisa bilang apa-apa Bu. Aduh, makin lemes. Setelah masuk proses, saya keluar dari ruangan, habis tanda tangan yang kedua itu, operasi kedua. Saya ternyata ada satu ruangan kecil di pojokan, yang ternyata ruang musola katanya ruang berdoa. Saya di situ masuk ke ruangan itu, saya sujud, tersungkur, benar-benar tersungkur, menangis. Saya bilang gini, itu doanya simple. Saya cuma terus berkata dan bilang, saya ulangi terus, Tuhan, beri kami kesempatan lagi untuk menyaksikan kebaikan-Mu, untuk menyaksikan kemuliaan-Mu, saya bilang. Beri kami kesempatan lagi Tuhan. Saya ulangi lagi terus, Tuhan mohon, beri kami kesempatan untuk menjadi saksi-Mu lagi. Saya bilang gitu. Itu doa saya. Tapi tiba-tiba saat saya terus memperkatakan itu, Tuhan beri kami kesempatan lagi. Tiba-tiba Tuhan tuh kayak ngajak saya tuh bersyukurlah. Bersyukurlah. Jadi yang saya lanjutin tuh bukan doa kayak Tuhan tolong sembuhkan suami saya, Tuhan tolong beri mujizat, bukan. Tapi saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau baik. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami, Engkau baik, sangat baik, bahkan teramat baik, saya bilang. Dari situ, dari semenjak Tuhan kayak bilang di hati saya gitu, kayak Roh Kudus gitu, kayak bilang, bersyukurlah, bersyukur gitu. Dengan apa yang terjadi, itu saya bersyukur, saya menyanyi bersyukur, bersyukurlah. Terus saya memuji Tuhan. Tidak ada ucapan memohon, meminta untuk kesembuhan lagi. Tapi saya bersyukur. Yang mengucap syukur. Bersyukur. Bahkan saya memutar lagu berulang kali ya. Lagunya Jacqueline. Yang berkali-kali kau menolong. Itu saya putar terus lagu itu dan sambil berkata, Tuhan Engkau baik. Sangat baik, bahkan amat baik. Dan saat itulah Tuhan tuh kayak buat saya tenang banget. Tenang banget, kayak rasa khawatir, rasa takut saya hilang, semuanya hilang, kayaknya tenang. Semuanya akan baik-baik saja. Dan setelah itu
2 jam berlalu, dokter keluar, panggil saya lagi, saya udah siap. Saya bilang, gimana dokter? Ibu tenang, operasinya berjalan lancar, Bapak baik-baik aja, bahkan luar biasa Bu, Bapak sudah sadar. Padahal kan biasanya harus berapa jam kemudian ya sadarnya. Ini enggak, Bapak sudah sadar Bu. Dan luar biasanya lagi, dia bilang gini, tapi ya Bu, ini kami langsung mau bawa ke ICU. Wah, dok kenapa ke ICU? Kan ngeri kan, saya kan nggak ngerti gitu ya. Ternyata memang prosedur. Kalau habis tindakan operasi besar, ini kan operasinya besar kan, paru-paru juga. Itu harus ada yang namanya penanganan yang intensif di ICU. Karena untuk melihat dia, Bapak itu nggak boleh demam, nggak boleh infeksi, nggak boleh pendarahan lagi. Sampai stabil dulu. Sampai stabil. Nah sampai itu Bu. Nah saya nanya, biasa saya kan orangnya banyak pengen tahu gitu. Berapa hari dok di ICU-nya untuk ngeceknya gitu? Minimal ya Bu, 4-5 hari ya Bu. Wah, ya oke dokter. Nah itu subuh, jam 5 subuh, masuk ke ruang ICU. Sekitaran jam 9 apa jam 10 pagi, saya panggil sama dokter. Itu berarti 4 jam kemudian ya, 4-5 jam kemudian setelah di ICU. Saya masuk ke ruang ICU, saya masih nangis tuh, dokter gimana suami saya? Suami, kan di ICU nggak boleh ditungguin kan? Dokternya senyum, Ibu tenang, Ibu nggak usah khawatir, Bapak mah hebat, Bapak mah kuat. Saya di situ, iya dokter, karena kami punya Tuhan yang hebat. Wow. Saya perkatakan itu. Iya dokter, karena kami punya Tuhan yang hebat. Iya Bu, lihat, yuk Ibu, supaya Ibu tenang lihat Bapak. Saya lihat suami saya di ruang ICU. Nah, lihat Ibu ya, ini semua dilihatin monitor. Semua, penetrasi, detak jantung, oksigen, semua normal. Bapak tidak saya pasangkan ventilator karena Bapak bisa bernafas normal. Wow. Padahal paru-parunya loh yang terluka. Padahal paru-parunya loh yang dioperasi, yang banyak darah. Kok bisa nggak sesak? Kok bisa bernafas normal tanpa bantuan ventilator? Karena kita punya Tuhan. Nah itu. Yang ajaib. Wow. Dan Koyantonya sempat ada notice rasa sesek nggak? Saat itu sih saya nggak ngerasa sakit atau sesek atau gimana. Cuman memang agak terganggu karena saat itu saya dipasangin sonde ya. Jadi semacam kayak selang untuk nyedot, yaitu mungkinnya darah kotor, dahak, pokoknya kotoran-kotoran dari paru-paru saya untuk kebersihin kan. Nah selama di ICU itu saya dipasangin sonde itu. Sampai masuk ke mulut. Mau masuk ke dari mulut ke dalam sini nih, kerasa ada benda asing kan di sini gitu kan. Oh keluar. Setelah 1 malam di ICU, besoknya ternyata dicabut sama dokter pagi-pagi gitu kan. Tapi cuma itu, jadi nggak pakai ventilator udara. Karena saturasi saya, detak jantung, heart rate semua ternyata puji Tuhan normal. Baik gitu, normal. Dan luar biasanya lagi seperti tadi yang saya cerita, yang kata dokter harusnya 4-5 hari di ruang ICU untuk penanganan suami saya hanya dalam 1 malam. Itu kan tadi jam 5 subuh. Jam 9 pagi apa jam 10 pagi saya dipanggil, yang tadi saya cerita. Besoknya, jadi cuma semalam, siang hari saya dipanggil lagi sama dokter. Ternyata dokter bilang, Bu, ini hasilnya bagus, Bapak pun normal terus, semuanya normal aja. Kayaknya dengan keadaan Bapak seperti ini sudah bisa pindah ke rawat inap biasa. Wow. Ya. 1 malam. 1 malam saja. Langsung stabil. Stabil semuanya. Karena memang stabil terus katanya. Nggak ada perubahan. Sepanjang 1 malam itu ternyata stabil. Stabil aja. Jadi boleh pindah ke rawat inap biasa. Jadi hari itu malamnya sudah pindah ke rawat inap biasa. Dan kelanjutannya itu terlalu amazing. Dari proses penyembuhannya di rumah sakit hanya total total 5 hari aja. Dia pulang ke rumah dengan keadaan yang dia bisa jalan, dia bisa ke kamar mandi, dia bisa mandi, dia bisa naik turun tangga. Wow. Hanya dalam waktu 5 hari. Kok recovery cepat banget ya? Sangat. Kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Nggak mungkin. Dokter aja ngomong nggak mungkin. Secara manusia nggak mungkin. Karena dokter pun selalu ngomong, Bapak mau mujizat, Bapak mau mujizat. Ini terlalu mustahil bagi manusia. Mustahil. Tapi bagi Tuhan kita
tidak ada yang mustahil. Oke, coba urutin ya. 5 hari pertama kan masuk ke UGD. Terus langsung tindakan. Betul, Operasi malam itu. Iya. Besoknya masuk ICU. masuk ICU buat distabilin. Benar. Hari ketiga Satu malam 1 malam, 2 malam, 3 malam pulang. langsung bukan pulang, pindah ke ke rawat rawat inap. inap. Oh iya, ke iya. kamar rawat inap dulu hari ketiga tuh ya. Iya. Benar. Terus nginep 3 hari. Iya, Iya. udah pokoknya 5, total 5. Itu 3 hari keadaannya seperti apa? Ya itu tadi luar biasanya Tuhan ya. Tapi tadi ada yang ke-skip tuh yang diceritain tentang di UGD pun. Nah, apa yang terjadi? Nah. Ya. Sorry, ICU, di ICU. ICU ya. ICU. Jadi ada satu momen di ICU saat saya setelah nginep 1 malam tuh, saya tuh sonde saya tuh mau dicabut kan, mau dicabut sondenya karena udah bersih, ternyata paru-paru saya udah bersih, katanya Pak mau dicabut nih sondenya. Pakai sonde itu saya nggak bisa ngomong karena ada selang itu kan. Anak saya yang gede masuk ke dalam ICU. Biasalah anak cewek kan manja ya ke papanya. Papi, I love you, sambil nangis, apa dia megangin saya gitu kan. Papi cepet sembuh ya, papi harus semangat, papi harus sehat lagi, katanya gitu. Sampai akhirnya di momen dia udah mau keluar, udah keluar dari ruangan ICU itu, dia tiba-tiba nanya satu pertanyaan ke saya. Dia bilang gini, papi, apakah papi sudah mengampuni orang yang menusuk papi? Itu gua benar-benar celep gitu kan. Karena saat itu, aduh sama sekali nggak kepikiran gitu. Sama sekali nggak kepikiran untuk pelakunya gimana atau gimana proses hukum. Enggak. Yang saya pikirkan saat itu tuh ya, saya harus cepat sembuh, saya harus kembali ini, saya harus tetap semangat gitu kan. Saya yang ada di pikiran saya hanya itu gitu kan. Tapi itu anak saya yang gede itu Cleo gitu. Bisa-bisanya gitu. Kalau bukan dari Roh Kudus, bukan dari Tuhan, itu nggak mungkin gitu kan. Dan itu saya renungkan. Saat itu saya renungkan gitu. Sampai akhirnya nggak lama, setengah jam apa sejam kemudian istri saya masuk. Dan saya proses dicabut tuh sondenya. Kata-kata pertama yang saya ucapkan sama istri saya bilang, Yang, saya sudah mengampuni, saya bilang. Pelaku yang menusuk saya, yang hampir menghilangkan nyawa saya bilang. Saya sudah mengampuninya, saya bilang. Saya sudah memaafkannya. Dan kalau saya sudah sehat, saya bilang, saya sudah bisa beraktivitas dengan normal, saya akan datengin, saya bilang. Saya akan datangin. Saya mau mendoakan dia. Saya mau bilang sama dia bahwa saya sudah memaafkan dia. Saya sudah mengampuni dia. Dan itu sudah. Dan itu puji Tuhan sudah saya lakukan. Ini nih cerita yang kalau kita lihat di zaman sekarang tuh agak tidak pada umumnya. Karena biasanya kalau kejadian terjadi, saya bayangin kalau jadi anaknya, saya bakal, orangnya siapa? Ayo kita, mungkin kesel ya. Tapi luar biasa sih anaknya Cleo ya. Cleo ya. Dia yang pertama menanyakan itu. Hatinya Tuhan tuh benar. Luar biasa benar. sih. Ya. Wow. Makanya itu luar biasa ya, sampai prosesnya pun Tuhan bener-bener bereskan Detail. Ya itu pertolongan Tuhan detail tuh yang seperti saya bilang tadi. cepat, dan luar biasa. Segala sesuatunya Tuhan luar biasa gitu. Ini luar biasa loh. Ini 16 labu darah yang dimasukin lagi ke dalam tubuhnya. Ya, 16 labu. Itu kalau bukan Tuhan, itu kantong guys. itu nggak mungkin ya. Kita 5 labu aja itu bisa black out. Kita bisa hilang. Tapi Hilang. dia sadar. Dia sadar. Itu pertama. Kedua, 16 labunya itu kok dia bisa sadar dan ada dannya. Tuhan yang tolong mempersiapkan 16 Darahnya. Tanpa harus saya minta ke PMI. minta ke PMI atau donor darah di rumah sakit tersebut. Ya, kadang stok suka habis ya. Iya. Ya. Itu Tuhan adakan, Tuhan persiapkan dengan mudah. Jadi Dikasih buat saya gitu. Luar biasa kan. tanpa minta donor. 1 labu. Jadi kalau Tuhan sudah tolong kita, dia detail, semuanya lancar, semuanya akan Tuhan baik-baik siapkan saja. gitu. Oke, saya mau tanya. Dari awal kan Cici beriman tuh, teriak-teriak, dalam Tuhan Yesus sembuh, dari kepala sampai kaki sembuh. Dan betul, Tuhan tolong semua prosesnya, dikasih kekuatan, darah semua disediain. All went well lah ya. Tapi kan pada kenyataannya banyak juga dari kita, teman-teman yang nonton mungkin mengalami musibah juga, tapi pertolongan itu tuh nggak datang. Udah minta tolong ke Tuhan, tetap aja nggak datang. Ada yang tetap kehilangan keluarganya. Ada pesan nggak buat teman-teman yang nggak mengalami
kelancaran seperti ini? Ya. Kalau dari kita yang kita rasakan ya, dari kita yang kita alami dan kita rasakan, satu, respon. Pertama yang saya percaya itu percaya tanpa ragu. Jadi kalau kita percaya tapi ada ragu, ada mungkin nggak kalau gimana kalau begini begitu. Ada keraguan Nah, kan? ada keraguan. Kalau saat itu saya waktu teriak-teriak di ruang UGD itu saya nggak ragu. Saya benar-benar bilang perkatakan tuh Tuhan Yesus penyembuh. Saya yakin Dia akan Berdaulat. menyembuhkan. Itu Ya. berarti iman, percaya. Nah, pertama. Yakin. Kedua, oh saya juga sudah percaya, tapi kenapa ya nggak sembuh? Ya. Ya kan? Kedua, respon kedua yaitu apa? Apa motivasi kesembuhan itu? Kalau saya, waktu saat itu yang saya respon yang saat itu saya rasakan gitu, saya tuh memohon sama Tuhan, Tuhan beri kami kesempatan lagi untuk memuliakan nama Tuhan, Untuk menyaksikan kebesaran-Mu. kebaikan Tuhan. Jadi respon saya yaitu Tuhan kalau saya sembuh tuh saya pengen menyaksikan ini gitu. Bukan sekedar sembuhnya, tapi saya pengen memuliakan nama Tuhannya. Gitu. Jadi mungkin di sini saya cuma bisa bilang apa yang saya alami ya. Saya alami, saya rasakan. Pertama, jangan pernah ragu kebaikan Tuhan. Jangan pernah ragu mujizat Tuhan. Percaya. Iman. Kedua, responnya yaitu apa? Apa motivasinya? Saya mungkin namain sedikit ya. Anugerah. Anugerah. Jadi ya itu mah kedaulatan Tuhan ya. Anugerah gitu. Kalau kita bisa ditolong sama Tuhan tuh ya anugerah gitu. Ya. Anugerah itu ya belum tentu semua orang bisa mendapatkannya gitu kan. Ya kadang-kadang orang juga suka berasa, wah nggak adil. Kadang-kadang kalau kita mau adil, sebenarnya kalau mau adil, yang kita layak terima kan neraka ya. Benar. Kalau mau adil, that's what we deserve guys, hell. Cuman the fact that dapat pertolongan itu tuh anugerah, betul. Dan Cici juga berserah ya, kayak doanya tuh berserah. Bukan, Tuhan kalau kau ada, nggak ngancem ya doanya ya. Enggak, saya Yakin dari gitu awal kan. sama akhir saya berdoa cuma satu, percaya ya. Kedua, doa saya cuma motivasinya untuk menjadi berkat. Saya tuh dengar cerita Koko Cici, ingat kemarin saya baru baca ini kisahnya si Daud. Baru banget kemarin baca. Jadi teman-teman, Daud tuh sempat ada di satu momen yang dia berasa, Tuhan di mana sih? Lu gak tolongin gue. Dia sampai bilang, gue sama maut tuh bersahabat deket. Emang orang-orang mati mulai, gue tuh mau lu tolong supaya gue bisa bersaksi buat nama lu. Tapi pertolongan sepertinya tidak terlihat. Tapi meskipun respon si Daud begitu pun, itu lebih jelek dari respon Cici sih menurut saya. Tapi Tuhan tuh pribadi yang gak apa-apa, as long as lu balik ngomong sama gua, Tuhan yang very relational, bukan Tuhan yang kalau lu gak good enough gua gak tolong. That's not the God yang kita sembah ya. Tuhan yang very full of mercy, very very gracious sama kita gitu ya. Oke, luar biasa. Lanjut ya kok. Abis 5 hari pulang itu masih ada rasa-rasa apa? Berapa lama proses penyembuhan total? Saya mah sebagai pendampingnya yang terus ada di samping dia. Saya ngerasa dia bukan orang sakit. Gitu ya. Karena sampai rumah mau naik, kan kamar saya di atas, kamar kita di atas, anak-anak di bawah. Itu saya bilang, kamu tidurnya di kamar bawah dulu aja ya. Maksudnya di kamar anak-anak, ya kan? Ini soalnya tangga kan, ya kan? Saya takut pendarahan atau apa gitu kan. Dia bilang, enggak, saya bisa. Dia naik tangga normal, biasa aja. Naik tangga biasa sampai atas. Dan saya kaget waktu pertama kali saya buka perban. Kan saya di pikiran saya takut ya. Aduh, ngeri gitu, bekas jahitannya, apanya, lukanya gitu. Saya kaget. Saya sempat gini-gini meringis-ringis pas saya buka jahitan perbannya, kan harus dibersihin tuh berapa hari sekali. Wow. Itu rapi. Kayak kulit. Cuman ada noda aja. Ada kayak bekas aja, goretan. Tapi dia bener-bener seperti ini, kering kerontang gitu. Kering aja. Sampai seminggu dari saya pulang tuh jadwal kontrol kan. Seminggu nanti kontrol lagi ya kata dokter.
Saya seminggu datang lagi ke dokter kalau untuk kontrol tuh dokternya aja sampai geleng-geleng ketawa dan ngomong lagi, si bapak mah benar-benar mujizat katanya. Ngomong gitu. Karena Pak ini jujur untuk luka yang baru 1 minggu, berarti setelah kejadian mungkin 2 minggu ya. Saya kontrol untuk luka manusia orang 2 minggu tuh nggak seperti ini katanya. Jadi pemulihannya tuh kayak skip gitu ya. Karena Pak ini jahitannya apanya semua udah bagus Pak katanya. Kering. Kayak orang udah sebulan 2 bulan katanya. Dan bekas lukanya gitu kan. Amazingnya lagi hasil ronsen. Nah di ronsen ulang, saya di ronsen ulang. Kaget. Dokternya berulang-ulang kali ngomong lagi, bapak mau mujizat. Lihat paru. Iya. Paru-paru ronsen. Sampai itu dokter dia balikin monitornya. Kan biasanya dokter ya ada monitornya untuk ngecek. Dibalikin dia kasih lihat, Pak nih hasil ronsen bapak. Ini hasil ronsen dulu yang waktu di sebelum operasi tuh. Sebelah utuh, sebelah mungkin 1/3-nya lah. Bentuk paru-paru saya jadi kempes gitu ya. Nah tapi ini yang barusan kemarin bapak ini ronsen ulang utuh, bener-bener utuh itu kanan kiri bagus, normal gitu maksudnya. Orang normal aja Pak katanya kalau ngerokok ya, bapak nggak ngerokok kan? Enggak, saya bilang orang normal aja kalau ngerokok itu biasanya ada spot-spot putih katanya. Ini bekas darah. Ini bekas darah, bekas tusukan, bekas luka dan lain-lain. Iya. Bener. Sampai nih ada setelah melewati semuanya ya. Sampai ada teman saya yang ngedampingin saya, menyaksikan bener-bener sepanjang malam di UGD operasi sampai saya pindah ke ICU, datang lagi. Sampai dia ngomong gini, kamu mah bukan cuman dibenerin sama Tuhan katanya, baik itu paru-parunya ataupun darahnya. Tapi benar-benar kamu paru-parunya Tuhan yang ganti pakai paru-paru yang baru. Darah kamu pun bukannya Tuhan ini katanya, tapi benar-benar diganti sama darah Yesus katanya. Sampai teman saya ngomong gitu. Pokoknya penyembuhannya terlalu amazing. Iya, nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Kalau bukan karena Tuhan nggak mungkin. Ini kejadian belum lama ya, belum ada setahun ya. Tahun lalu Mei. Penyembuhannya luar biasa. Sangat cepat, sampai 1 bulan. Setelah dari kejadian, dia udah ke saya udah bisa terbang. Saya udah bisa terbang. Udah ke Korea. Karena saya minta izin kan sama dokter, makanya sering di ronsen di USG. Cek, benar-benar cek, Dok. Saya harus terbang, saya bilang. Gimana, memungkinkan nggak saya? Boleh nggak? Boleh Pak, tapi Bapak jangan terlalu capek katanya. Gitu. Oke, saya bilang oke. Tapi sampai terakhir 2 bulan setelah proses penyembuhan juga, terus kan kita cek ya untuk dalamnya, yang terutama dalamnya. Ya, daleman. Normal. Puji Tuhan normal. Semuanya normal. Oke. Lanjut ya, cerita setelah pulang dari rumah sakit nih kan pemulihannya udah luar biasa. Katanya tadi sempat ketemu sama pelaku lagi. Betul. Nah, boleh ceritain nggak? Ya, jadi setelah saya sehat, udah beraktivitas lah ya, udah bisa, meskipun nggak boleh capek-capek, olahraga ada yang berat-berat nggak boleh. Saya cuma olahraga jalan pagi lah ya, biasa di komplek gitu kan. Saya memutuskan untuk datang gitu, karena ternyata kasusnya tetap berjalan dan dia tuh masih dalam status tahanan di polsek ya, polsek yang menangani TKP waktu saat itu gitu. Saya datang ke sana, saya izin dengan penyidiknya, saya bilang boleh nggak, saya mau ketemu dengan pelaku gitu kan. Awalnya sih penyidiknya pun nggak mengizinkan karena mungkin ya takutnya malah jadi rusuh gitu kan. Ini Koko yang inisiatif datang mau saya, ketemu. betul, saya inisiatif datang, saya datang ke polsek. Tapi setelah saya jelaskan dan saya yakinkan ya, saya bilang, enggak, saya datang, saya hanya mau bilang sama dia, saya udah memaafkan dia, saya bilang, saya udah mengampuni dia, saya bilang, saya nggak akan bikin rusuh atau maki-maki atau gimana, enggak, saya bilang. Setelah diyakinkan, sampai akhirnya saya diizinkan. Akhirnya saya datang tuh, saya masuk, di luar ya, di luar jeruji ya, maksudnya masuk ke daerah tahanan, dia di dalam, saya di luar, saya panggil dia, bilang, Kang, saya bilang, masih ingat sama saya bilang gitu kan. Dia begitu ngelihat saya, dia langsung berdiri. Tadinya dia duduk di bawah di lantai kan. Dia duduk, dia langsung nyamperin saya. Saya masukin tangan saya ke dalam jeruji gitu kan, saya masukin. Ada fotonya. Dia langsung nyamperin, dia langsung ciumin tangan saya. Dia ciumin terus tangan saya, dia sambil meneteskan air mata, dia sambil ngomong gitu, Pak, katanya. Hampura Pak, katanya. Pakai bahasa Sunda ya. Maafin saya Pak, katanya. Saat itu tuh saya hilaf Pak, katanya. Saat itu tuh saya dalam pengaruh narkoba Pak, saya habis pakai obat katanya. Makanya saya tidak sadar, saya hilaf Pak. Sekali lagi Pak, katanya sambil dia menangis, sambil dia ciumin tangan saya tuh,
saya mohon dimaafin katanya gitu. Saya bilang iya, saya udah memaafkan kamu, makanya saya pengen ketemu kamu. Saya bilang saya ingin mendeklarasikan, pengen ngasih tahu kamu bahwa saya udah memaafkan kamu, saya sudah mengampuni kamu. Saya bilang ya, meskipun kamu hampir bikin saya mati loh, saya bilang ya, tapi saya udah mengampuni kamu. Saya bilang. Nah, masalah urusan hukum saya nggak bisa apa-apa. Saya bilang ya, hukum terus berjalan ya, kamu harus siap mempertanggungjawabkan apa yang sudah kamu perbuat gitu kan. Manfaatkan, saya bilang, waktu kamu nanti di masa tahanan ya, di dalam penjara, untuk kamu ya bertobat. Saya bilang, untuk kamu bertobat, untuk kamu berkelakuan baik. Saya bilang, sampai saatnya nanti kamu keluar, kamu punya hidup yang baru, kamu jadi orang pribadi yang baik, yang lebih baik. Saya bilang ya, dia ya makasih pak katanya. Ini ketemunya berapa lama? 2 bulan kayaknya. Ya 2 bulanan lah setelah saya dari itu ya, kejadian sampai 2 bulan kemudian sampai saya akhirnya ketemu. Kan Koko sama Cici ada opsi untuk nggak usah datang. Bisa, sebenarnya bisa. Kenapa penting untuk kunjungin dan ngasih tahu kalau dia udah dimaafin? Karena saya ingin menceritakan, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Dia ngomong kan, Saya udah ngomong. saya orang Kristen. Saya orang Kristen, Saya dia tahu kan. memaafkan, Saya tuh diajarkan untuk mengasihi, saya bilang. mengampuni. Meskipun saya bilang secara manusia saya nggak mau, saya pengennya ngebalas kamu gitu kan. Iya. Minimal kalau saya nggak bisa ngapa-ngapain kamu karena dia di dalam jeruji kan, minimal saya bisa maki-maki kamu dengan binatang apa gitu kan. Tapi nggak, saya tidak melakukan itu. Saya diajarkan untuk mengasihi saya oleh Tuhan saya bilang. Jadi dia tuh pengen supaya dia tahu kasih Tuhan. Iya, saya tuh orang Kristen, saya bilang. Saya tahu kamu Muslim, saya bilang. Terus sama satu lagi waktu di persidangan. Di sidang, saya ketemu lagi sama dia kan. Di sidang. Pas di sidang kan saya ini kan dipanggil kan untuk menceritakan kejadian dan lain-lain kan, sidang awal. Saya sama istri datang, dia juga ada di situ. Kebetulan sidangnya tuh saat itu sidang bisa dibilang terbuka umum gitu. Ada 5 kasus lah, mungkin ada 5 tahanan di situ pakai baju oranye. Kita yang lain di belakangnya gitu kan. Nah, sidang saya kebetulan sidang kedua, jadi semua menyaksikan di situ, banyak orang. Kasus yang lain pun ada di situ gitu kan. Ya biasalah tanya jawab, apa saya disumpah gitu kan. Bapak apa agamanya, Kristen, Protestan? Oh ya, saya disumpah sama istri di atas Alkitab untuk berkata apa adanya dan lain-lain gitu kan. Ya udah, sampainya ya sidang berjalan. Setelah sidang berjalan, si hakimnya bilang, Bapak ada kata-kata terakhir nggak yang mau disampaikan nggak, katanya ke pelaku. Ya saya sampaikan yang seperti yang saya tadi sampaikan di sel gitu kan. Saya bilang manfaatkan waktu yang ada untuk berbuat baik dan lain-lain gitu kan. Saya sudah memaafkan kamu, saya sudah mengampuni kamu gitu kan. Sampai akhirnya udah beres tuh. Ya udah katanya, ketok palu, sidang ditunda untuk mungkin perkembangan berikutnya ya dari versi dia apa gimana. Ditunda 1 minggu kemudian gitu. Sidang beres, dianya berdiri, dianya nyamperin, kita berpelukan di tengah sidang. Ya, sampai semua mata memandang kita, bingung. Ya bingung mungkin ya. Kalau yang namanya gitu kan sensitif ya. Kalau bisa jangan dekat-dekat, takutnya rusuh kan, dipukul kayak atau misalkan ditusuk gimana, kita nggak bisa ngomong. Minimal mungkin marah-marah gitu, minimal gitu kan. Tapi saya berpelukan, saya peluk dia, saya bilang, yang kuat ya kamu, saya bilang. Pelukan di tengah sidang, pelukan, itunya nangis, Bapak ampura gitu. Minta maaf juga ke kamu ya. Terus ke saya juga nyium tangan, Ibu buntut. Maaf ya Bu, saya hilap Bu. Saya bilang di situ, kita semua udah maafin kamu. Ya. Kamu sudah dimaafin sama Tuhan juga. Ya. Kamu harus bertobat. Kamu harus bertobat. Ya, sampai terakhirnya pun saya bilang gini, Tuhan udah maafin kamu. Kamu harus berubah. Kayak gitu. Ya, momen itu dilihat orang dan kita cuma mau bilang, nama Tuhan harus dipermuliakan. Iya, nama Tuhan yang harus dipermuliakan gitu kan. Jadi kalau look back ke hampir setahun lalu, sekarang udah nangkep ya kenapa Tuhan izinin terjadi. Ya. Mungkin ya teman-teman gitu kan, ada juga yang datang ke rumah, aduh kasihan ya si Koyanto, Ciepta gitu kan, kena musibah gitu kan. Saya selalu bilang sama teman-teman saya yang berbicara seperti itu gitu ya, yang ngejenguk ke rumah ataupun di rumah sakit, saya bilang enggak. Mungkin orang luar kalian mungkin menganggapnya ini musibah, saya bilang ya. Tapi buat kita, buat saya, buat istri, buat keluarga kecil saya bilang,
ini tuh bukan musibah, saya bilang. Ini tuh berkat yang melimpah, saya bilang. Anugerah, saya bilang. Kenapa? Karena dengan adanya kejadian ini banyak hal yang secara kepribadian saya gitu banyak dipulihkan gitu. Baik dari karakter saya, baik hubungan saya dengan sahabat saya, dengan teman saya yang tadinya renggang karena ada miskomunikasi, dengan kakak saya, cici saya yang di Australia yang tadinya miskomunikasi, saya nggak pernah kontak selama kurang lebih 2-3 tahun. Cuman gara-gara hal sepele. Tapi karena ego ya, biasa cowok kan ego ya. Karena ego, ya udahlah masing-masing aja, gue nggak kenal juga nggak apa-apa gitu kan. Nah itu Tuhan proses gitu. Melalui kejadian ini tuh Tuhan proses, Tuhan pulihkan. Sampai akhirnya ya hubungan saya dengan sahabat saya, dengan teman saya pulih, hubungan saya dengan cici saya yang di Australia pulih. Tuhan tuh luar biasa. Indah gitu, bikin indah semuanya gitu. Malah jadi Meskipun harus melalui proses yang seperti ini gitu, tapi Tuhan mengingatkan melalui proses ini, Tuhan nih indah kan endingnya gitu kan, happy ending gitu kalau bareng sama saya gitu kan. Nah, itu luar biasanya Tuhan Yesus ya. Kita tuh jujur nangis ya, saya nangis. Bukan karena, waduh sedih kejadian ya, kita ditusuk gimana. Sama sekali enggak. Tapi kita menangis tuh saking terharunya, begitu baiknya Tuhan gitu di dalam hidup kita gitu. Jadi kita tuh benar-benar sadar bahwa, wow gitu. Tuhan Yesus tuh benar-benar, kita tuh hidup dalam anugerah gitu. Benar-benar hidup dalam kasih karunia gitu. Jadi kita nangis, kita ini sedih tuh bukan sedih karena oh kejadian dulu ingat ditusuk gimana. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Tapi justru sebaliknya kita terharu gitu. Terharu akan kebaikan Tuhan gitu yang terjadi dalam hidup kita gitu. Dahsyat gitu Tuhan Yesus gitu. Wow. Ini damai yang dunia tuh nggak kenal ya. Benar. Kalau buat dunia kan hidup bahagia, hidup sukses tuh kalau banyak duit bisa keluar negeri anytime, bisa beli Gucci, LV anytime. Tapi damai yang ini nih lebih ya. Nggak bisa dibeli oleh apapun. Jadi meskipun ngalamin pengalaman kayak gitu, worth it. Sangat worth it. Sangat worth it. Sangat worth it. Kalau nggak ngalamin proses itu, nggak mungkin kita bisa bersaksi seperti ini. Iya. Dan nggak merasakan anugerah Tuhan kayak gini gitu. Iya. Dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa semuanya. Kok kalau mau ngulang waktu nih, kalau misalnya kan kasus orang rokok di jalan tuh banyak ya. Banyak banget. Banyak. Sampai setelah itu pun viral ya, banyak yang nongol gitu kan, saya lihat di medsos. Nah, supaya kejadian serupa nggak terulang dari orang yang sudah ngalamin. Baiknya tuh gimana sih kalau ada orang itu kita tetap tegur, awas cuekin aja supaya nggak terjadi aneh-aneh. Gimana kok ada pesan nggak? Kalau ngomong pesan saya bingung juga ya, karena ya nggak bisa ngomong ya, saya nggak bisa ngomong gitu. Cuman ya saran saya sih kayaknya sekarang tuh zaman makin gila ya, bisa dibilang zaman tuh makin gila. Orang-orang tuh makin nekat gitu. Kalau lihat kejahatan-kejahatan dan lain-lain tuh, aduh hal sepele aja udah makin gila gitu. Pada nekat. Seperti bisa dibilang ya mau akhir zaman tuh kayaknya benar gitu. Semua orang makin jahat. Ada anak bisa bunuh ibunya, banyak hal gitu. Jadi kalau saran dari saya nih, karena saya sudah mengalami nih, cuman gara-gara negur orang ngerokok, itu pun negurnya secara baik gitu ya, bisa sampai ditusuk gitu kan. Kita nggak ada yang tahu ya, namanya kejadian seperti itu kita nggak bisa ngomong juga gitu kan. Saran saya sih udahlah hiraukan aja lah. Lebih baik kita menghindar gitu. Apapun itu ya, maksudnya kejadiannya ya. Karena kalau ngomongin kita mau hidup benar, susah kayaknya ya. Kita kadang-kadang benar di mata kita tuh ya belum tentu benar di mata orang gitu. Kadang-kadang yang salah bisa lebih galak loh. Kita yang negur dia, saya lihat di medsos gitu kan, ditegur bukannya dia minta maaf, malah dia yang lebih galak. Jadi pelajarannya juga, aduh kalau di jalan gak usah. Udahlah hiraukan aja lah gitu. Udah mengalah aja lah gitu. Mengalah aja lah gitu. Soalnya saya juga termasuk orang yang road rage. Wajar lah. Kalau di jalan nyetir tuh ya. Bawaannya ya. Iya, saya tuh lumayan sama supir truk sama apa tuh kayak, wah saya suka kesel. Iya benar. Semoga saya bisa ingat ceritain. Kalau saya di jalan. Benar. Sebenarnya benar-benar lebih nahan lah ya, lebih. Benar-benar harus sebenarnya apa ya?
kontrol diri untuk Ya, penguasaan kebaikan diri. Balik lagi ke penguasaan diri. mengontrol diri untuk kebaikan diri. Ya, udahlah, Jadi cari kalau- aman aja gitu. Belajar ngalah. Benar, benar. Ayo Brian belajar ngalah. Oke, sebenarnya kan hidup mati tuh Koko sama Cici udah ngalamin banget di tangan Tuhan nih. Benar. Mau di keadaan itu tuh dokter mau secanggih apapun itu momen-momen yang Betul. itu ini tangan Tuhan gitu ya. Benar. Nah sekarang kan Koko tuh istilahnya mah dikasih kesempatan hidup sekali lagi. Benar, kesempatan kedua. Iya nih Second hidup life. second life, ya kan. Di kehidupan yang kedua nih, apa yang jadi fokus Koko sama Cici? Ya, kita sih sebelumnya pun tetap fokus kita sama Tuhan ya. Apapun itu kita tetap selalu ngandelin Tuhan. Tapi dengan adanya kejadian ini ya kita jadi lebih lagi kan. Kita lebih diingatkan untuk lebih lagi gitu. Karena ngomong nih, kalau misalkan nih saat kejadian itu di rumah sakit, saya mau kenal gubernur atau presiden sekalipun, saya minta tolong nih, Pak Presiden atau Pak Gubernur, tolongin saya di UGD rumah sakit ini. Saya udah mau sekarat misalkan, nggak akan bisa, siapapun nggak akan ada yang bisa menolong saya. Ya, makanya saat itu kita memutuskan, saya, istri saya, memutuskan hanya minta pertolongan sama siapa ya, sama Tuhan. Ya, jadi mau kenalan kita siapapun nggak ada guna gitu, karena cuma Tuhan gitu yang bisa gitu menolong gitu kan, saat itu gitu kan. Jadi pada intinya 2026 dan kedepannya Ya, kita mau pengen lebih lagi. ya, Untuk apa? Untuk dekat sama Tuhan udah pasti. ya, belajar untuk lebih sabar Lebih di jalan gitu kan. mengontrol diri, dan udah pasti terus pengen jadi berkat. Ya, Makanya sesuai yang diomongin kan. ya, jadi terus kita pengen jadi berkat. Itu aja. Dan puji Tuhan sih, maksudnya kayak diundang di sini. Terima kasih nih buat teman-teman. Kita juga di terima acara kasih Behind banget. the Story, kita udah diundang, kita boleh bisa berbagi ya, sharing kesaksian hidup kita gitu kan. Karena Puji pengen Tuhan gitu. sebanyak-banyaknya Karena sebisa mungkin kita, kalau bisa seluruh dunia tahu gitu. tahu kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus itu ada, bahwa mujizat itu masih ada sampai saat ini gitu. Jadi memang motivasi kita satu, pengen memuliakan Nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan gitu. Sebanyak-banyaknya orang tahu, sebanyak-banyaknya orang mendengar, sebanyak-banyaknya orang merasakan kasih Tuhan. Supaya orang kenal ya sama satu pribadi ini Betul. ya. Dan tadi saya juga ngobrol off cam, ini bukan titik terendah satu-satunya yang Koko Cici alamin. Sebelumnya juga sempat ngalamin kata kebangkrutan dan nggak sebentar lama berjuang. Kalau teman-teman mau tahu cerita komplitnya tentang itu, yang nonton bisa undang Koko Cici buat kesaksian. Iya dong, biar Tuhan tuh makin dimuliakan di mana-mana. Amin. Ya. Amin. Iya. Ya, kita jadi intinya hidup kita tuh nggak selalu mulus. Ya, ini kemarin kejadian hampir nggak ada pun, itu bukan kejadian pertama dalam hidup kita. Kita pernah mengalami yang namanya kebangkrutan. Ya, dalam ekonomi ya. Ekonomi. Iya. Itu benar-benar kayaknya dua titik ya, satu tentang hidup mati, yang satu lagi tentang ekonomi. Ekonomi gitu. Itu kan fatal ya dua-duanya kan. Satu lagi ekonomi itu fatal, tapi tentang hidup mati juga fatal. Ya. Dua-duanya Tuhan bawa kita ke dasar terdalam pun, Ya, tapi di situ ingat penyertaan Tuhan. Tuhan ada. Iya, penyertaan Tuhan luar biasa buat Tuhan kita ada, gitu. dan berkali-kali Tuhan yang menolong. Ya, Luar biasa. makanya kita selalu ngomong gitu. Kita tuh hidup karena kasih karunia Tuhan. Kita hidup tuh karena anugerah Tuhan gitu. Oke. Jadi benar-benar ya ini mah karya Tuhan gitu. Oke, yang paling terakhir karena kita udah mau 1 jam. Ya. Gak kerasa ya? Iya nggak kerasa. Saya masih mau nanya banyak sebetulnya. Ya. Cuma waktunya habis. Jadi apa pesan terakhir buat teman-teman yang nonton, especially tentang hidup mengikut Tuhan. Kan banyak orang yang gue ke gereja lah. At least gue minggu ke gereja supaya Tuhan bless. Ya. Kan gak gitu tuh. Ya. Terus at least gue lakuin beberapa ritual. At least gue pelayanan. At least gue. Nah, banyak wrong expectation. Betul. Kan Koko Cici ngalamin hidup sama Tuhan tuh bukan kayak gitu. Ya, Nah, apa pesan Koko Cici buat teman-teman yang nonton ya lagi mempertimbangkan untuk ikut Tuhan untuk benefit tertentu supaya ekspektasinya nggak salah. Nah, silakan. Apa pesannya? Ya kalau pesan dari saya sih,
jangan pernah mundur ya, maksudnya dari Tuhan gitu. Karena jujur saya mengalami gitu kan. Mungkin di saat kita mengucap syukur, dalam saat kita berkelimpahan, dalam saat kita berkecukupan, lagi happy, lagi banyak duit, untuk mengucap syukur pasti mudah dong. Semua orang pun bisa melakukannya gitu kan. Tapi di saat kita berada di titik terendah, di saat kita lagi bangkrut, di saat kita di ujung tanduk tuh kayak tadi mau antara hidup dan mati gitu kan, bisa nggak kita mengucap syukur gitu kan? Nah itu tuh nggak mudah gitu. Tapi di saat kita meresponinya dengan baik, kita meresponinya tetap mengucap syukur, tidak menyalahkan Tuhan, tidak kecewa sama Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Saya sangat percaya Tuhan pasti buka jalan. Amin. Pasti Tuhan menolong. Jadi buat teman-teman di sana yang mungkin saat ini masih sedang bergumul, entah apapun itu ya pergumulannya, permasalahannya, saya cuma mau titip pesan, tetap berlutut, tetap doa, tetap berharap sama Tuhan. Karena saya percaya waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik, pasti indah pada waktunya. Amin. Itu sih mungkin dari saya. Dari sisi ada. Kalau dari saya satu hal ya, yaitu jangan pernah berpikir kalau kita dekat sama Tuhan itu kita pasti Lurus-lurus diberkati. aja. Kita pasti diselamatkan, maksudnya nggak akan mati, nggak akan ada masalah. sakit, nggak akan kecewa, nggak akan. Jangan, karena motivasi untuk dekat sama Tuhan yaitu satu. Kalau yang saya rasakan yaitu apa? Untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena apabila kita mengutamakan Tuhannya dulu atau menyenangkan hati Tuhan dulu, so pasti Tuhan Yang akan lainnya mau menyayangi bonus. kita. Jadi enggak itu, enggak bonus. soal Jadi intinya gini, apapun keadaan yang saya alami atau kita alami, kalau kita bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Iya. Amen. Cari sumbernya dulu gitu. That's right. Ya, Tuhan. yang lainnya mau bonus pasti dapat lah Semuanya gitu. mah udah pokoknya percaya aja. Iya. Jadi intinya bukan berkatnya, bukan pertolongannya, tapi Tuhannya. Karena semuanya mah terlalu mudah bagi Tuhan. Wah, thank you banget. Udah Thank you, bercerita teman-teman semua. kesaksiannya sangat you. memberkati. So, Thank you juga udah diundang. aku yakin banyak banget teman-teman yang diberkati loh. Ya, semoga Amin. jadi berkat. Amin. Oke. So ya teman-teman, aku juga ingat Bible bilang, apa gunanya lo dapat seluruh dunia, tapi lo kehilangan hidup lo. Dan yang bisa kasih hidup, ya cuma Tuhan. Gitu. So, let's go. Kita cari kehendak Tuhan, ikut Tuhan. I'll see you guys di next episode. Bye guys.